Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia YouTube channel. Kami berharap sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga rezekinya dilancarkan setiap hari. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya sahabat, kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi dari Kota Padang, yaitu mengenai tol Padang Cicincin, ruas tol Padang Pekanbaru ya sahabat. Ada beberapa waktu lalu berita yang menggemparkan. Berita itu mengungkapkan tol Padang Cicincin dihentikan pembangunannya. Benarkah demikian sahabat? Mari kita dengar penjelasannya. Oh iya sahabat, sebelum kita ulas masalah ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol tanda lonceng. Kalau bermanfaat silahkan sahabat bagikan ke sosial media sahabat. Oke sahabat, kita lanjut. Beberapa waktu yang lalu ada kabar yang menggemparkan, tol Padang Cicincin dihentikan. Benarkah demikian? Ini dia beritanya sahabat, dari Antara News. Anggaran tol Padang Pekanbaru dialihkan ke Bengkinang Pekanbaru atau ke Medan. Berita ini dikutip dari Antara Minggu tanggal 7 Maret 2020. Terkendala lahan, anggaran tol Padang Cicincin refocusing ke tol Pekanbaru Bengkinang atau Bengkinang Pangkalan atau tol Medan. Itu salah satu beritanya sahabat. Beritanya begini sahabat, tol Padang Cicincin akan di stop. Alasannya disebabkan progresnya sangat lambat, baru berjalan 6 kilo yang telah diselesaikan dari total panjang ruas tol 36 km dari yang direncanakan. Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Infrastruktur Kuncoro angkat bicara. Kuncoro menegaskan begini sahabat, PT Hutama Karya Infrastruktur mengikuti sepenuhnya arahan dari kebijakan yang diberikan oleh regulator, yaitu Kementerian PUPR. Meski demikian, dia tak memungkiri bahwa pembangunan tol Padang Cicincin mengalami kelambatan dan mengalami kendala di lapangan. Pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat memang menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan hingga saat ini, kata Kuncoro. Dan dalam jumpa pers seperti yang kami kutip dari kompas.com pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, progres pembangunan ini lambat bukan dikarenakan pekerjaan PT Hutama Karya yang lambat, namun perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan. Jadi, jika kelebihan sumber daya, maka perusahaan PT Hutama Karya akan melakukan refocusing ke ruas tol atau proyek tol lain yang lahannya lebih siap untuk mempercepat pembangunan tol Padang Cicincin. Berbagai skema alternatif telah disiapkan perusahaan PT Hutama Karya agar proyek ini terus berjalan, ungkapnya. Misalnya mulai dari pengerjaan proyek, penetapan lokasi baru, relokasi trase, hingga koordinasi dengan pihak terkait dalam pembangunan proyek ini, ucapnya. Itu dijalankan untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat yang menyatakan bahwa di sekitar pembangunan proyek ini merupakan tanah pusaka atau warisan dan tanah
yang produktif. Namun dalam pelaksanaannya kami mengikuti sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh regulator demi kelancaran proyek ini, ungkap Kunchoro, yaitu Kementerian PUPR dan Pemda dengan peraturan perloknya. Merdeka.com melaporkan Gubernur Sumbar tak tahu PT Hutama Karya hentikan pembangunan tol Padang Sicincin. Siapa bilang dihentikan? Saya sendiri gubernur tidak mengetahui kalau dihentikan. Tidak, itu tidak benar, itu hoax, kata Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi, seperti dikutip dari Antara Padang Jumat tanggal 5 Maret 2021 yang lalu. Meski demikian, beliau belum bersedia menjelaskan lebih lanjut tentang polemik pembangunan ruas tol Padang Sicincin tersebut. Kepastian penghentian proyek pembangunan fisik tol Padang Pekanbaru ruas seksi 1 Padang Sicincin sepanjang 36,6 km ini disampaikan oleh Proyek Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur Ruas Tol Padang Sicincin, Martin Robert Singal, Kamis 4 Maret 2021 malam. Menurut beliau, betul Jakarta sudah sampai pada keputusan proyek tol Padang Sicincin. Disebut tidak jelas kapan pembebasan lahan diselesaikan, ujar Martin waktu dihubungi via pesan WhatsApp oleh Merdeka.com. Ruas tol Padang Sicincin, tol Padang Pekanbaru ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo Februari 2020 bersamaan dengan jalan tol Pekanbaru Dumai sepanjang 133 km. Sementara tol Pekanbaru Dumai sudah beroperasi dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo 25 Desember 2020. Namun pembangunan tol Padang Pekanbaru masih terseok-seok. Belum sampai 36,6 kilo lahan yang telah dibebaskan, dan miris rasanya melihat kenyataan ini. Kepala Dinas Diskominfo Sumatera Barat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Jasmen Rizal menjelaskan, pertemuan dilakukan di kantor Bupati Padang Pariaman dengan agenda ganti untung pembebasan lahan kepada masyarakat telah berlangsung. Dikutip dari Antara News, Selasa 23 Februari 2021, pemerintah telah menganggarkan untuk pembebasan lahan tol Sumatera Barat tersebut sebesar 821 miliar rupiah untuk membebaskan lahan tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin sepanjang 32,4 km. Uangnya sudah ada untuk ganti kerugian tol dari STA 4 plus 200 sampai STA 36 plus 600. Proses tengah kami percepat, kata Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tersebut, Saiful di Padang. Saiful menyebutkan bidang lahan yang telah teridentifikasi pada STA 4 plus 200 sampai STA 36 plus 600 itu sebanyak 1.448 bidang lahan. Ia menyatakan dari jumlah itu sebanyak 70 bidang sudah selesai proses pencairan uang ganti kerugian sebesar
53 miliar. Selain 70 bidang lahan yang telah diselesaikan uang ganti kerugiannya, 60 bidang juga tengah diusulkan pembayaran uang ganti kerugiannya ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LAM. Sebanyak 203 bidang dalam proses pengumuman. 704 bidang lahan sedang dalam proses penilaian KJPP, sementara 183 bidang lahan adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak menjadi objek ganti kerugian. Dari 203 bidang lahan dalam proses pengumuman ini selesai segera bisa dibayar, kata beliau. Beliau menargetkan seluruh proses pembayaran dan pembebasan lahan hingga mencapai pencairan uang ganti kerugian ini bisa diselesaikan selambat-lambatnya sebelum Lebaran 2021 mendatang. Mudah-mudahan, karena momen Lebaran dan masyarakat memang sedang membutuhkan uang, prosesnya mungkin bisa lebih cepat, kata beliau. Pertanyaannya, apakah benar proyek pembangunan jalan tol Padang Sicincin di stop? Dikutip dari republika.co.id, proyek Direktur Jalan Tol Padang Sicincin PT Hutama Karya Infrastruktur Martin Robert Singal membantah informasi yang mengatakan pembangunan jalan tol di stop. Martin membantah pihaknya hanya mengubah pola dengan memfokuskan ke sivitas pembangunan lahan yang sudah dibebaskan, ungkapnya. Pada intinya, PT Hutama Karya bukan menghentikan pembangunan proyek, tapi hanya akan mengerjakan pada lahan yang sudah dibebaskan. Jika tersedia kelebihan sumber daya, maka akan dialihkan refocusing ke ruas lain yang lebih siap lahannya, kata beliau. Martin saat rapat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat Sabtu 6 Maret 2021. Martin juga menjelaskan, dengan kemampuan sumber daya dan ekuvasi yang sangat terbatas, PT Hutama Karya melakukan refocusing pada ruas-ruas yang lebih siap sehingga hasilnya bisa lebih cepat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, dengan disampaikan Martin, ternyata pembangunan tol seksi Padang Sicincin terus berjalan. Buktinya di STA 23 masih di daerah Parit Malintang telah dimulai pengerjaan konstruksi tol untuk daerah rest area. Jika pembangunan jalan tol ini benar-benar berhenti, maka dipastikan Sumatera Barat akan sangat merugi. Sebab di saat provinsi lain di Indonesia sedang menikmati keuntungan dari kue ekonomi pembangunan di segala bidang, terutama jalan tol, Provinsi Sumatera Barat masih terseok-seok dan jalan di tempat. Untuk itu semua sahabat Sumatera Hobi Indonesia, kita harus berharap agar semua aspek yang menghambat sejatinya segera dituntaskan. Lahan masyarakat segera dibebaskan. Pemerintah harus bekerja ekstra cepat agar jalan tol ini bisa selesai tepat waktu, agar masyarakat bisa benar-benar menikmati berkah dari jalan tol ini. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu sahabat. Nah, ini sebagai contoh sosialisasi yang kurang dari pemerintah daerah ya sahabat. Sebagai contoh, daerah Payakumbuh Sumatera Barat, seksi Payakumbuh Pangkalan.
Patok telah dipasang dari tahun 2018, namun sosialisasi dari Pemda kepada masyarakat belum sekalipun dilaksanakan. Sosialisasi dari pemerintah ini bukan hanya kurang, tetapi belum sekalipun dilakukan. Malah warga yang berinisiatif menanyakan atau menyurati gubernur, tembusannya bupati, camat, dan aparatur terkait termasuk Kementerian PUPR. Begitu menurut sumber di lapangan yang kami ketahui. Jadi berita yang sampai ke masyarakat simpang siur tanpa kejelasan membuat masyarakat resah, apalagi ditambah banyaknya berita-berita hoak yang beredar. Ini menjelaskan kepada kita semua sahabat bahwa peran Pemda setempat kurang sekali dalam masalah ini. Yang seharusnya masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya dari pemerintah daerah, malah dibuat bingung, ditambah dengan beredarnya berita-berita hoak di tengah masyarakat yang membuat masyarakat menjadi resah. Kami berharap kepada Pemda setempat bisa menyelesaikan masalah ini dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, mengundang duduk bersama nenek mama, cadik pandai, datua, tokoh masyarakat, tokoh agama, duduk bersama guna menyelesaikan masalah ini agar pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Masyarakat tidak dirugikan dan pembangunan jalan tol Sumatera Barat Pekanbaru atau Padang Pekanbaru ini dapat berjalan sesuai rencana tepat waktu. Karena setelah jalan ini selesai bisa merupakan salah satu amal jairiah masyarakat karena bisa ikut serta membangun negeri sehingga bisa dinikmati bersama oleh semua lapisan masyarakat serta anak dan cucu kita nanti, karena setiap yang berjalan akan mengalirkan pahalanya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada seluruh sahabat Sumatera Hobi Indonesia mendoakan bersama demi kelancaran proyek pembangunan ini. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat bagi kita semua dan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan dengan tidak mengecilkan dan menghormati berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah serta perusahaan yang ditunjuk membangun proyek ini. Marilah kita bersama bahu-membahu guna menyelesaikan proyek nasional ini demi kepentingan dan kemajuan kita bersama, demi Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada salah kata yang tidak berkenan di hati sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Segala kekurangan adalah milik kami dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.